Selamat pagi, salam sejahtera, sahabat Lau dan juga sahabat Siber dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita akan kembali mendiskusikan terkait pernikahan anak dan juga kekerasan terhadap perempuan. Nah, saat ini yang hadir di studio Omah Diskusi adalah dari para penggiat, ya, ibu-ibu penggiat sosial dan juga ada ibu PKK dan juga bisa dibilang bergerak di bidang untuk pelatihan dan sebagainya. Ada Bunda Asriwati, ini merupakan dari kelompok masyarakat Puspa. Puspa Larasati. Gitu. Sehat Bun Ge? Siap. Masih semangat Bun Ge? Iya Bun. Sehat juga. Sehat. Jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Sehat Jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Ini penting. Kalau nggak ada cuan nggak. ini yang menjadi permasalahan juga itu kalau nggak ada uang gitu ya. Dan juga ada Ibu Hanif ya dari PKK ya. Tim penggerak PKK Kabupaten. Tim penggerak PKK Kabupaten Magetan. Selamat pagi Bun. Pagi. Sehat Bun ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Sehat. Dan tetap semangat Bun ya. Tetap Di semangat. kesibukan ini. Dan salah satu penggiat sosial juga ada Mas Agus. selamat pagi. Selamat pagi Mas. Semangat Mas ya. Tetap semangat. Dan tetap melakukan pendampingan ya. Pasti. Ini penting banget ini. Karena banyak permasalahan yang kita hadapi terkait pernikahan anak dan juga perlindungan perempuan gitu. Karena beberapa kasus yang sempat mencuat ini membutuhkan gitu ya. Membutuhkan perhatian kita semua dan peran masing-masing gitu. Saya ke Bunda Asriwati dulu dong Bun, yang kelompok Puspa Larasati gitu. Nah Bun, di dalam beberapa kasus terkait pernikahan anak, artinya pernikahan anak ini di bawah 19 tahun, mungkin bisa di bawah 15 tahun gitu kan, dan juga kekerasan terhadap perempuan gitu kan. Ini sebenarnya apa yang melatar belakangi kedua kasus ini Bun, menurut jenengan Bun? Kalau versi saya ya, ini mungkin kurang pengawasan dari orang tua, kurang pendekatan juga. Jadi perlu sinergi antara orang tua, guru dan juga lingkungan, sehingga anak-anak lebih mengerti bahwa apa sih akibatnya kalau mereka memaksakan diri untuk menikah dini. Banyak alasan yang kadang-kadang orang tua terpaksa menikahkan anak karena mungkin kecelakaan, perkosaan. Nah sekarang tugas kita lah bagaimana caranya kita membendung. Semoga ini tidak terjadi di Magetan. Walaupun banyak kasus yang sudah terjadi, sekarang kita mungkin dihimbau dan juga kita menghimbau pada masyarakat luas, ayo kita bekerja sama, mari kita jaga anak-anak kita. Bun, kalau terkait faktor orang tuanya seperti apa sebenarnya? Sehingga menimbulkan yang namanya pernikahan anak dan sebagainya, kekerasan terhadap perempuan juga gitu. Pengalaman saya mungkin ya. Iya, kita terlalu sibuk mungkin, terlalu sibuk atau juga terjadi konflik antara orang tua sehingga orang tuanya berpisah dan itu mungkin membawa satu citra kepada anak bahwa tidak ada kebahagiaan di rumah tangga orang tua saya sehingga mencari pelampiasan, mungkin ada teman. Sekarang banyak ya Mas, tidak hanya teman, tapi kadang-kadang guru. Orang tua mungkin sibuk gitu kan, anaknya ke pondok pesantren. Kita juga nggak menyamin pondok itu aman untuk anak kita, karena banyak kasus di mana di pondok justru pelaku utamanya adalah pemilik pondok itu sendiri, ya kan? Jadi mungkin kita hanya bisa mendekati orang tua. Ayo ini sama-sama kita menjaga anak kita agar terhindar dari hal yang tidak kita. Artinya peran orang tua untuk mendampingi anak sangat penting banget. Kita tahu kemarin mendengar satu kasus di Banyuwangi. Saya juga serem juga ya dengarnya. Apa ya kan anak umur 7 tahun sekolah di mana jarak sekolah dengan rumah itu jauh sekali. Dan dia satu-satunya murid yang harus melewati tempat itu. Kemudian di jalan anak ini dicegat oleh ya kita nggak tahu oleh siapa, kemudian perkosa, dibunuh. Bayangkan anak umur 7 tahun. Dan itu miris sekali ya. Semoga kejadian itu tidak terjadi di Kota Magetan. Artinya memang peran orang tua, meskipun saya yakin orang tua juga sibuk gitu ya, terutama ibu itu sibuk untuk mungkin dari sisi perekonomian dan sebagainya gitu ya. Peran agama juga. Peran agama. Seandainya kita dari kecil
Tapi rata-rata ya banyak dari kecil juga mereka sudah dididik agama. Tapi mungkin ya itu tadi kembali lagi orang tua. Pola asuh orang tua itu menentukan. Pola asuh sangat menentukan. Terima kasih. Bun, saya ke Bunda Hanif dong, selaku dari PKK. Terima kasih. Dari kami tim Gerak PKK tentunya bekerja sama dengan lembaga sosial lainnya di lingkungan sekitar Kabupaten Magetan. Khusus untuk PKK, khususnya di Pokja kami, Pokja 1, menekankan pada pola asuh anak di era digital, sehingga kami punya program namanya Paredi, dan itu program dari provinsi yang kemudian secara berjenjang kita terapkan baik di lingkungan sekitar kita ataupun pada per kecamatan. Nanti kecamatan akan kita adakan biasanya 1 bulan sekali kami akan mengadakan kerjasama dengan kecamatan dalam rangka pleno, kita gabung di situ ada sosialisasi tentang Paredi. Tidak menutup kemungkinan dari sekolah-sekolah sekarang sudah mulai juga mengadakan kerjasama dengan kami dari dinas OPD terkait juga, sehingga untuk penanganan pola asuh anak di era digital ini sungguh sangat harus diwaspadai. Artinya yang namanya HP itu sekarang ini tidak hanya untuk kesenangan, tapi di situ juga harus diwaspadai. Di situ banyak sekali yang menyesatkan, sehingga sesuai dengan tema yang hari ini diadakan di kegiatan ini, kami juga ada program yang namanya Kilas. Yaitu Keluarga Indonesia Bebas Kekerasan Seksual. Jadi di situ nanti setiap kecamatan, kami kemarin sudah bekerjasama dengan BPKB juga membangun yang namanya Puspaga. Di situ ada tentang ketahanan keluarga, bagaimana tadi disampaikan oleh Ibu sebagai Ketua Puspa Larasati, peran seorang ibu. Artinya di sini adalah tim, tidak hanya ibu saja ya kalau kami cermati, sehingga kita sebut sebagai orang tua, di mana ibu sebagai kontrol utama yang harus cerewet, harus selalu mengingatkan putra-putrinya. Karena saya yakin anak ini cenderung akan selalu mengikuti apa yang menjadi arahan dari orang tua, tapi tidak menutup kemungkinan juga akan balelo kalau bahasa Jawa. Kalau dinasihati orang tuanya di rumah itu biasanya mengabaikan. Nanti itu peran dari sekolah, dari disampaikan oleh Ibu. Guru juga berperan. Maka kemarin yang sudah diadakan oleh BPKB di Sarangan, bahwa harus kerjasama antara orang tua dengan guru. Karena kalau di rumah itu adalah milik hak penuh orang tua, seorang anak, tapi kalau di sekolah juga guru punya hak untuk mendidik putra-putrinya. Itu yang saat ini kita kembangkan, yaitu Paredi. Ya, kemudian ada Cepak, itu cegah pernikahan anak. Itu juga nanti kerjasama dengan Dinas Kementerian Agama yang kemarin mungkin sudah dihadirkan itu, di mana konseling setiap anak yang mau sudah memasuki usia perkawinan itu sekarang ini diharapkan juga tidak langsung akad nikah jadi, tapi ada konseling pranikah itu. Maksudnya di sini adalah untuk membentengi bahwa nanti kalau sudah berumah tangga jangan sampai terjadi KDRT, jangan sampai terjadi kekerasan, baik itu nanti kalau sudah ada keturunan. Itu harapan kami dari PKK itu semuanya bisa berjalan dengan harmonis, sehingga muncul lagi program dari PKK yang namanya Kisah Keluarga Indonesia Harmonis dan Sejahtera. Ada banyak banget ya sebenarnya program. Iya. Ada ibu-ibu gitu. Iya. Sehingga dari PKK ini kan istilahnya organisasi secara nasional, sehingga kalau dari kami insya Allah dari kabupaten itu tetap nanti ada panduan dari provinsi, nanti dari provinsi berjenjang ke kabupaten, dari kabupaten nanti kecamatan, dan dari kecamatan ini diharapkan khususnya ketua tim penggerak PKK kecamatan untuk menggerakkan Bu Ketua tim penggerak PKK desa dan kelurahan. Pun kalau ini artinya dalam kegiatan ini interval waktunya setiap minggu, setiap bulan atau apa sih, untuk mungkin langsung ke bertemu langsung dengan para ibu-ibu yang tergabung di PKK dari tingkat mungkin kecamatan atau desa seperti itu. Iya, kalau dari tingkat kabupaten setiap bulan itu ada pleno. Itu nanti dari program provinsi kita sampaikan ke kecamatan. Nanti dari kecamatan diharapkan monggo terserah waktunya. Tapi dari kabupaten tetap akan mengontrol. Itu dilakukan nanti ada Monef setiap tahun sekali, Monefnya itu. Bagaimana program-program PKK itu bisa terlaksana. Karena saya dari PKK kan juga ada anggaran yang menyatu dengan
PMD itu. Artinya bisa jadi super mama gitu, Bu. Kita harus tahu apa namanya digital. Kita juga harus melakukan pengawasan, dan kita ini mohon maaf, ibu-ibu ini juga berperan sebagai ibu ya yang mengasuh anak-anak, tentunya tidak dengan kekerasan ya. Lebih dengan kelembutan untuk memberikan yang agak sulit ini, memberikan pemahaman gitu, Bu. Apakah ini semua tercover di program-program tersebut? Ada di situ bagian dari, makanya kita dalam menyampaikan program-program dari kabupaten ke kecamatan, tetap kita sampaikan bahwa ini adalah program berjenjang. Artinya nanti kecamatan tinggal menyesuaikan kondisi masing-masing. Contohnya misalnya, Bu, ada dari kecamatan itu ada permasalahan misalnya kekerasan seorang perempuan dari suaminya KDRT. Biasanya ibu kan malu kalau disampaikan ke PKK. Nah, itu ada lembaga atau istilahnya kegiatan sosial lain ya. Kemarin itu dari Aisyah itu. Dari NU juga ada, dari Puspa mungkin juga menerima aduan itu. Yang nanti kita tetap bekerja sama dengan Polres untuk sebagai pelaku pidana itu tetap kita tindak lanjuti supaya tidak terjadi terulang gitu artinya. Karena ini juga butuh pemahaman dari para ibu-ibu gitu. Apa yang mereka hadapi, bagaimana setidaknya langkah untuk bisa langkah hukum atau pencegahan atau apapun gitu. Karena mohon maaf, yang seperti itu tadi, kekerasan terhadap perempuan gitu oleh suaminya sendiri, ini kan juga sebuah kasus sebetulnya gitu loh. Bukan karena karena statusnya istri kemudian dia apa-apain, kemudian ada kekerasan gitu juga dimanja gitu. Iya. Betul. Tapi jangan salah ya. Kadang-kadang gini saya temukan di lapangan, dari aparat itu membantu untuk pencegahan dengan mungkin memanggil suami korban. Tapi justru banyak sekali kasus yang di lingkungan instansi terkait ini yang melakukan kekerasan, tapi yang korban tuh diam. Dan untuk menjaga citra atau juga apa ya, nggak malu ya. Dan ini sampai sekarang alhamdulillah hidup mereka tuh walaupun tiap hari dipukuli kayaknya happy aja. Jadi kita kadang-kadang kita mencegah, tapi mereka harus ada keberanian. Harus ada keberanian untuk melapor itu. Betul. Tapi mungkin apa karena cinta apa bucin. Karena sayang. Bingung. Tapi kemarin Bunda itu dari pas di Suryagraha itu sudah wacana untuk dibentuk rumah curhat. Betul. Rumah curhat. Jadi insya Allah ini mungkin ada tempat tempat di mana nanti korban KDRT itu bisa curhat. Jadi tidak semata-mata rumah curhat. Insya Allah dari Pemka kemarin informasi dari ketua kemarin yayasan dari Aisyah itu sudah disetujui katanya dari Pemkab itu. Ini juga Magetan mau bangun rumah aman. Rumah aman ya. Rumah aman untuk anak, jadi anak-anak yang mengalami pelecehan sosial, seksual atau juga yang seperti ibu rumah tangga diamankan ke tempat ini sedang menuju. Karena kemarin dari tim kita dari BKD itu berangkat ke Sragen ya untuk melihat. Oh, ada upaya ya saat ini kan. Kita belum punya rumah. Bukan upaya Mas, persiap sudah ini. Sudah sedang menunggu peresmian. Mudah-mudahan dalam tahun ini sudah bisa. Sebagai fasilitas gitu ya untuk mungkin para ibu-ibu yang lagi mengalami permasalahan baik kekerasan rumah. Cuman tempatnya dirahasiakan karena namanya juga rumah aman. Istilahnya kalau sudah curhat itu kan ibu ini kan harus diamankan. Misalnya korbannya ibu kan harus istilahnya ditempatkan di mana gitu. Kemarin kan sempat bingung. Di dinas sosial di TTP juga nggak mau karena belum punya fasilitas. Belum punya tempat. Apalagi di Satpol PP ya nggak mungkin di situ. Mudah ditemukan tidak menyelesaikan malah tambah salah nanti. Biasanya dititip-titipkan itu. Kalau PKK kan memang kami istilahnya menampung istilahnya kami hanya mendata apakah ada KDRT. Sebelum terjadi KDRT kami sudah istilahnya menjaga gawang jangan sampai ini terjadi, maka kita lakukan sosialisasi. Kita ajak ibu untuk kalau di bidang kami kan ketakwaan tadi disampaikan oleh ibu itu.
Artinya meskipun berada di pihak lemah, kalau mendapat kekerasan terhadap ibu-ibu ini kan mereka juga harus tahu apa yang harus dilakukan gitu. Artinya nggak mentang-mentang lemah nanti ada KDRT pun kita diem aja. Sebetulnya perempuan ini korban paling berat ya. Iya. Karena misalnya pelakor, yang disalahkan siapa? Kan perempuan lagi. Nggak ada yang pelakor disalahkan suaminya, betul nggak Bu ya? Jadi kalau ini udah mulai curhat ya. betul kan? Iya. Iya gitu. Jadi Pelakor tuh perempuan ya? pelakor, nah padahal belum tentu. Belum tentu dia yang mencari ya? Karena laknya ya, laki. Ya, kadang lakinya yang kurang ajar lah. Betul. Jadi kadang-kadang kalau kita tuh selalu menghujat pelakor, korbannya siapa sih? Perempuan. Sedangkan kita sendiri kan perempuan ya. Belum tentu dia salah. Belum tentu. Sebetulnya itu terjadi kontak dua pihak, laki dan perempuan. Tapi nggak ada tuh orang yang mukuli lakinya, iya kan? Perempuannya diajar setengah mati. Padahal pelakor tuh kadang korban loh Bu. Betul. Korban seorang lelaki loh. Betul sekali. Itu pelakor itu juga termasuk korban. Iya. Ini pengakuan. Jujur ya Mas. Ini saya cerita nanti. Saya kan jangan sebelum cerita gitu. Iya. Karena gini Mas, ini kan ini masih menjadi permasalahan meskipun bisa dibilang jumlah kasus di tahun ini sebenarnya menurun tuh dibandingkan karena pernikahan anak ya, pernikahan anak menurun jauh dari tahun sebelumnya gitu. Nah dari penggiat sosial dong Mas, melihat bisa dibilang kita bisa bersyukur, boleh bersyukur lah kasusnya menurun gitu. Tetapi kualitas kasus ini juga meningkat gitu. Saya tertarik waktu jenengan bilang menurun. Era COVID itulah yang menanjak. Anak banyak yang libur, tidak ada kerjaan, mainnya HP, ketemu teman lakinya dimanapun dia berada. Hal seperti itu kan tidak pakai jam-jaman toh Mas. Akhirnya ambil duluan menikah. Itu dari kami sendiri penggiat sosial itu ngiri sebenarnya melihat Magetan. Karena banyaknya anak-anak yang tidak mau lapor, banyaknya keluarga yang tidak mau lapor, apalagi soal KDRT ya. Seperti aib gitu Mas. Tidak ada 10% yang mau lapor ke pihak aparat. Satu, dia mungkin melindungi keluarganya. Dia malu. Kalau saya pribadi kalau tidak ada laporan ya kita hanya memantau dari jauh aja. Ngapain kita ngurusi keluarga orang, dia sudah enjoy kok. Beda kalau seorang perempuan itu lapor ke kita pendampingan. Bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi bagaimana dua belah pihak itu biar rujuk kembali, biar baik kembali, dan tidak melaksanakan pukul-memukul lagi. Dan jangan salah, perempuan kalau sudah mukul juga gila Bu. Gila. Ini banyak Magetan. Lakinya diantem sama gelas sampai bocor kepalanya itu ada. Begitu ya. Ada. Sekarang kadang begini. Sering ya lelaki mukuli perempuan yang di video-video. Sekarang banyak juga yang di YouTube. Lelaki perempuan yang mukul lagi. KDRT dan lelaki syuting sendiri istrinya begituan sama orang lain. Banyak. Dia ngebek istrinya sendiri banyak. Oh iya. Nah ini peran kedua belah pihak antara suami dan istri. Pasti kita punya kekurangan. Kekuranganku apa, kekurangan istriku apa. Tapi itu tidak perlu harus dibahas di khalayak umum. Tahu hanya you sama aku. Kalau ingin melindungi keluarganya. Kalau sudah tahu istrinya begitu, kenapa dulu diambil? Kalau sudah tahu lakinya seperti ini, kenapa dulu dimau ya atau dinikahi? Akhirnya dua belah pihak harus tahu saling menyadari. Biar keluarga itu harmonis. Kan tidak semua orang itu baik, tidak semua orang itu benar, dan tidak semua keluarga itu mulus-mulus saja. Saya yakin kok, pasti ada jeglongan-jeglongan yang itu merupakan seni di dalam keluarga. Mungkin waktu mau menikah belum tahu itu nebelangnya di mana gitu. Makanya pentingnya itu tadi konseling itu dari pranikah itu tadi. Jadi prinsipnya ya, perempuan tuh sampai mati dia tidak mengakui kesalahan kepada suami karena dia cinta. Tapi seorang suami pasti sombong. Dia baru nyium orang aja ngomongnya nggak karuan. Seorang laki-laki loh ya, baru kenalan dengan salah satu cewek itu, baru nyium. Tetapi cerita ke teman-temannya luar biasa, dalam-dalamnya sudah gitu. Tetapi kalau seorang cewek dicium siapapun sampai mati dia tidak akan mengaku ke siapapun. Itu prinsipnya perempuan.
Karena dia satu untuk selamanya. Pengalaman ya Mas. Ini konseling ke banyak orang. Bedanya kalau laki ini kan pakai logika. Iya. Kalau perempuan biasanya hati. Laki-laki mohon maaf seminggu gak begituan rasanya mohon maaf loh ya. Tapi kalau perempuan tahun-tahunan, yang penting ada anak, ada di rumah ada kesibukan, enjoy saja. Kadang kalau sudah bosen ya, sekarang mulai bojoku penting mulai bojoku. Dan itu sebenarnya juga nggak pas. Ya, harus diingatkan. Itu Mas. Nah, ini mungkin bisa dibilang kurang pengetahuan juga boleh gitu Mas ya. Atau mungkin sebetulnya dia merasa bahwa ini salah gitu. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara membetulkan kondisi yang seperti itu. Yang kita takutkan tuh gini Mas, balas dendam. Ini yang hal-hal yang paling menakutkan. Baru suaminya WA-an sama cewek, baru WA-an konco kawa atau konco reunian. Istrinya juga balik dengan cowoknya yang dulu. Ini pasti terjadi kacau wis. HP banting-banting. Kayak Ibu pengalaman kayaknya Pak. Soalnya mendalam Mbak. Iya, HP ini banting-bantingan. Dan itu akhirnya anak yang korban. Kalau anak sudah meniru ya sudah selesai. Mungkin beliau banyak banget kan selalu mendampingi gitu. Karena banyak pendampingan yang dilakukan gitu. Ini memang sebuah fenomena atau mungkin hal-hal yang mungkin kita belum tahu gitu loh Bun ya, bahwa hal itu bisa aja terjadi gitu. Mungkin ya itu tadi kalau mencari kebenaran, waduh kita akan kesulitan mencari kebenaran. Tetapi gini Bun, terkait kayak rumah curhat gitu kan, artinya sebagai perempuan kalaupun menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, kan tidak serta-merta kemudian harus menggugat cerai dan sebagainya gitu. Ini kan kita harus punya, mungkin ada pertimbangan gitu ya. Kita nggak tahu bahwa kita mengalami permasalahan, tetapi kita nggak tahu harus, waduh ini menghadapinya seperti apa. Apakah nanti di rumah curhat itu kita bisa mendapatkan pandangan bahwa apa yang seharusnya lakukan kalau mengalami hal kekerasan dalam rumah tangga, kemudian mengalami bermasalah dengan pelapor, itu apakah nanti di program tersebut kita bisa melakukan hal itu gitu, untuk curhat tadi. Ini berarti yang kegiatan apa yang di rumah curhat gitu. Untuk rumah curhat secara tanda kutip ya. Jadi untuk proses kejadian itu kami tetap menggandeng dari pihak kepolisian untuk menangani pidananya. Nah, curhat ini otomatis kan untuk menampung sementara ibu-ibu ataupun bapak-bapak mungkin yang menjadi korban KDRT, dan kutip tidak hanya ibu-ibu tadi disampaikan oleh Pak Agus, untuk menampung sementara keluh kesah dari beliau-beliau yang apa yang terjadi. Sehingga kalau sudah mendapatkan tempat yang nyaman, otomatis dia akan menjadi tenang, mentalnya akan terbentuk bahwa ini loh langkah yang harus ditempuh, tidak harus perceraian tadi disampaikan, tidak harus membalas dengan balas dendam, sehingga nanti konflik di dalam rumah tangga itu akan terselesaikan dengan harapan kami, khususnya di Pokja 1 itu kan perceraian menurun, tidak terulang kembali KDRT, kemudian anak yang menjadi korban dari orang tua tadi yang kurang harmonis itu bisa kembali normal. Sehingga di program kami itu ada tadi kami sampaikan ada kisah bahwa keluarga Indonesia itu harus harmonis. Ada kilas, keluarga Indonesia itu harus bebas dari kekerasan seksual. Kemudian ada paredi bahwa pola asuh anak di era digital itu harus benar-benar disikapi dengan baik, dengan bijak. Itu terus kami sampaikan ke kelompok-kelompok dasawisma kalau di desa terkecil itu persepuluhan itu melalui kader-kader yang ada. Artinya masyarakat juga aktif dong untuk mengikuti kegiatan PK karena banyak banget. Oh harus. Makanya di desa itu kan ada ketua tim penggerak PKK, nanti Bu RT, Bu RW itu masuk di dalamnya, ada dasawisma itu yang ujung tombaknya persepuluhan. Tapi tidak menutup kemungkinan Pokja 1 loh, karena semua kan terangkum dalam, kalau di PKK ada 4, Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4. Nanti kita gabung dengan lembaga sosial yang dikomandani Ibu ini nanti. Saya tahu banget jenengan itu betul banget untuk mengajak bagaimana seorang ibu itu bisa berdaya dari sisi perekonomian. Ya selain mungkin bisa membantu suami kan, bisa mendapatkan penghasilan tambahan agar kebutuhan rumah tangga itu tercukupi. Sejauh ini apa aja sih Bun yang Puspa Larasati ini lakukan untuk mendorong ya perempuan terutama agar dia bisa berdaya juga untuk membantu perekonomian keluarga gitu? Terima kasih Mas, kebetulan program kerjanya Puspa
pada tahun kemarin kita memberikan pelatihan di Desa Praga, karena di situ banyak sekali mantan-mantan TKW atau wanita tanpa suami yang memang butuh pendampingan kami untuk melatih keterampilan, sehingga dengan hasil keterampilan itu mereka mendapatkan income untuk menghidupi keluarganya. Mungkin satu kebanggaan bagi kami setelah kami kontak sama mereka tuh berlanjut sampai sekarang. Dan mereka bilang order seperti membuat kaset itu sepele ya, tapi katanya waiting list menurut mereka. Kemudian kami belajarkan juga jilbab, waktu itu mungkin Mas Agus berikutnya Mas Agus. Alhamdulillah kemarin kami baru melakukan pelatihan di Desa Bendo. Desa Bendo itu ternyata luar biasa loh Mas. Mereka sudah buat batik juga. Nah, di samping batik biasanya penampilan perempuan butuh bros, ya kan, butuh gelang. Kami ajarkan mereka membuat itu dan sambutannya luar biasa. Nanti mungkin bisa disaksikan pada saat Hari Ibu. Biasanya kami ngadain basar, menampilkan karya mereka ya. Dan setelah kami dikasih kesempatan 1 hari. 1 hari itu mereka sudah wow, untuk tingkat dasar udah luar biasa. Jadi kalau saya selaku penggiat itu di GUI juga kita adakan pelatihan. Terus kita juga diminta oleh dinas koperasi melatih di kelompok mana gitu. Alhamdulillah, mungkin satu cita-cita ya. Ini kan di Jakarta tuh ada di daerah Bekasi. Itu sempat dengan kampung aksesoris. Bayangkan Mas, semua penghuni kampung itu semua membuat aksesoris. Jadi siapapun yang berkunjung ke situ memborong. Mungkin suatu hari Magetan punya gitu ya. Karena aksesoris ini tidak pernah mati. Jadi menurut saya sesuatu yang menghasilkan dengan modal sedikit dan itu setiap saat dipakai orang. Bayangkan dari harga 2.500 sampai harga jutaan tetap dibeli. Jadi saya juga bersyukur bahwa dengan usia yang sekarang kita masih bisa mengajak masyarakat luas untuk mengenal. Dan tahun kemarin ini dari Puspa Gayatri untuk Jawa Timur namanya Puspa Gayatri. Jadi itu aksesoris itu diajarkan kepada kaum disabilitas. Dan katanya yang membeli itu luar biasa untuk khusus aksesoris. Doakan saja lah, mudah-mudahan Puspa Larasati bisa juga bisa mengikuti jejak mereka juga gitu. Bun, biasanya kalau ini kan biasanya ya, yang pertama permasalahan ekonomi, mereka tidak punya keterampilan. Yang kedua ya mungkin kalau membuat aksesoris dan lain sebagainya adalah marketing gitu, pemasaran gitu. Ini dari teman-teman yang ada di Puspa Larasati apa yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk bisa membuat benda-benda yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, kemudian pemasarannya juga sulit sejauh ini. Sebetulnya kami alami itu Mas, terus terang. Karena untuk Puspa ini baru sekali ya. Dan masih di antara kelompok kami yang jumlahnya sekian banyak tuh terbatas. Yang mengerti bahwa tugas ini tugas sosial, di mana kami butuh kerjasama untuk mengajak masyarakat yang tidak mampu itu menjadi bisa mandiri. Jadi kalau di daerah, jadi gini, pada saat rakor kemarin di Surabaya, saya kaget karena yang hadir itu ternyata bukan penggerak loh. Yang hadir itu dari dinas. Jadi penuh sekali rencana kerja, tapi belum dilakukan. Jadi kalau sekarang Magetan sudah bergerak, luar biasa loh Mas. Jadi saya butuh uluran tangan juga dari P3A, dari pemerintah ataupun juga dari pihak swasta yang bisa bekerja sama dengan kami sehingga kami bisa bergerak lebih jauh gitu. Karena memang semua itu aslinya kan cuan. Gak ada cuan gak bisa apa-apa. Ayo dong carikan kami sponsor. Kami bisa sama-sama kita bangun kabupaten ini, kita gerakkan masyarakat yang masih di kelas bawah bisa sama derajatnya dengan yang lain. Tapi artinya pentingnya perekonomian, terutama perempuan harus berdaya, itu akan bisa mencegah kekerasan di dalam rumah tangga juga. Bisa itu. Ya memang mungkin laki-laki bisa aja jadi
jadi korban kekerasan. Tapi segmentasinya kecil Bun ya. Enggak, ini Mas, egoisnya laki-laki itu mentang-mentang sudah bekerja. Iya. Mentang-mentang sudah punya uang, istrinya di rumah dengan anak-anaknya, dia punya uang, ngasih plek-plek, dia minggat lagi. Seakan-akan kayak aku loh sing ngopeni kowe. Ini yang harus kita luruskan ke laki-laki. Kalau kita tahu kerjaan perempuan, enggak mampu kita. Di rumah aja ya udah enggak mampu. Capek ya. Apalagi harus mendidik anak. Ini ya. Pagi siang malam. Laki-laki enak kerja oleh duit. Ya, kuatnya perempuan. Iya, kekuatan perempuan di situ. Itu. Ya, memang ini untuk buat Anda gitu ya yang mungkin punya permasalahan terhadap kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan gitu ya. Ini bisa langsung konsultasi Mas ya. Anda bisa ini menghubunginya via nomor HP-nya ya. Nah, apapun mungkin permasalahan Anda atau mungkin Anda ingin konsultasi atau ingin memahami mempelajari kasus terhadap kekerasan terhadap anak maupun perempuan, ini juga termasuk pernikahan anak Mas ya. Nah, Anda bisa menghubungi di nomor layanan hotline-nya di 08 953 96 750 722. Layanan perlindungan perempuan dan anak ini juga memberdayakan perempuan untuk kepala keluarga dan juga perempuan rentan. Ini maksudnya memberdayakan seperti apa nih Mas? Jadi di dinas kami itu juga ada pemberdayaannya. Jadi seperti yang disampaikan sama Bu Asriwati tadi, bahwa perempuan kepala keluarga atau perempuan rentan itu dapat mengajukan ataupun dapat mendaftar apabila ada pelatihan. Dalam hotline itu ada namanya daftar pelatihan. Jadi saat ada pelatihan tentu kami utamakan yang melakukan pendaftaran tersebut. Daftar dulu Bu. Sebetulnya dinas sudah ada upaya ya. Kemudian dari penggiat masyarakat juga ada lembaga yang bergerak di bidang perempuan juga sudah ada, PKK juga ada gitu. Sebenarnya cukup banyak Bun ya upaya yang untuk meningkatkan gitu ya, kemampuan perempuan maupun bisa dibilang dia bisa berdaya sendiri sebenarnya gitu. Bun sejauh ini kalau tadi kan pelatihan sama ya dengan kan permasalahannya market gitu. Nah sejauh ini kalau di PKK sendiri apa nih Bun untuk mendorong mereka agar produk mereka juga bisa mengalami peningkatan kualitas dan juga kuantitas. Untuk PKK, untuk marketing dari PKK itu kami kemarin itu bekerja sama di Pojok 2 khususnya. Itu ya sama, ada sosialisasi, kemudian ada brand dari produk itu nanti kita pakai. Seperti kemarin kan kita harus memakai batik khas Magetan, Dharma Wanita, kita lembaga Dharma Wanita masuk di dalamnya, nanti ada batik khusus juga dipakai ibu-ibu Dharma Wanita. Sehingga dari produk-produk UMKM yang muncul di daerah-daerah itu dari kaum perempuan khususnya lembaga sosial di PKK Dharma Wanita itu seperti ini. Ini adalah batik dari produk Magetan yang tim penggerak PKK kabupaten harus punya. Jadi nanti beli. Jadi mulai dari pakaian mungkin yang ibu-ibu yang paling digemari gonta-ganti itu sudah mulai digiatkan bahwa kita harus pakai produk khas Magetan, seragam. Untuk produk yang lainnya misalnya makanan itu biasanya kita dari tamu-tamu. Kalau kemarin itu ada produk khas dari tamu itu ada labu dari penggerak PKK yang kemarin itu, bahwa setiap tamu yang rawuh harus ada suguhan yang produk labu, madu. Ini memang kayaknya harus digencarkan gitu ya. Menggunakan produk dari Magetan sendiri. Iya, betul. Ini penting banget ini Mas. Agar mereka terus sudah banyak banget ya sebenarnya Bun ya yang diajarin untuk membuat perhiasan, kuliner dan sebagainya. Dan untuk meraih pangsa pasar memang harus menggiatkan diri bahwa masyarakat Magetan juga harus membeli produk-produk dari Magetan gitu. Ini pernah ya Mas, berapa tahun yang lalu saya memperkenalkan produk saya itu memang tidak mudah. Karena kebetulan saya bergerak di bidang itu, mana tanggapannya dari pemerintah saat itu, ini kan bukan khas Magetan. Dan ya emang Magetan punya batu, nggak ada kan? Kita mengolahnya di Magetan. Jadi saya rasa kota Kato yang memang kacang, sambal pecel, mana-mana ada. Kan tidak harus kita juga yang menanam kacang kali ya Mas. Banyak-banyak kacangnya dari Cina ya. Jadi seperti buat keripik,
Berasnya tidak juga harus beras Magetan. Jadi mungkin ada satu pemikiran dari orang-orang tertentu yang merasa harus Magetan, itu tidak juga. Karena dilihat kota-kota lain, mereka bisa maju tanpa milih. Yang penting masyarakat itu berdaya untuk melakukan sesuatu dan memberikan penghasilan untuk lingkungan sekitar, khususnya keluarga. Artinya kalau contoh batu gitu, kita memang nggak punya, tetapi dari batu yang dari luar kita bisa berdaya gitu, bisa memutar yang paling dekat ekonomi dari gitu. Pacitan, ya kan? Jadi Pacitan sama kita kebetulan pengrajinnya cuma saya di Pacitan hampir semua kan. Tapi ya orang tahunya dari mana Ibu? Dari Magetan. Saya sudah menjual Magetan sudah banyak. Sampai kemarin kita dikirim ke RRC, kita kalau sudah 4 kali ya mana kita. Gitu. Ke Cina. Ke RRC di Cina ya. Tiga kali. Singa di Hong Kong sekali, di Singapura. Jadi itu kita nggak mungkin bilang punya Indonesia. Ibu dari mana? Kita dari Magetan. Artinya kita udah menjual nama Magetan. Jadi kita belum dapat impact-nya dari menjual Magetan. Ini kayak Kita tepung ini kan Magetan itu. home industri tempe ini biasa. Ya. Tapi kenapa keripik tempe terung ini kok masih belum bisa bersaing dengan di Malang, Ngawi sekarang. Ini PM kita nanti. Ya, padahal tempenya juga kacangnya bukan punya lokal ya, kacangnya luar biasa. Tapi pembicaraan kita ini tadi semua tidak lepas dari pemberdayaan perempuan yang tersakiti. Kan harus bekerja. Perempuan yang tersakiti kerja gitu loh. Jadi kalau kita bicara tadi akhirnya bicara UMKM. Iya, ini karena dari UMKM ini Mas kita bisa memberdayakan masyarakat banyak. Jadi kalau perempuan-perempuan ini kita latih untuk apa? Tujuannya kan untuk menjual sesuatu. Bagaimana mereka menjual tentunya dalam gabungan disebut dengan UMKM itu tadi. Nggak bisa menjual apabila mereka tidak ada di lingkup itu. Kuncinya tanda kutip malah perempuan harus pinter. Perempuan harus punya inovasi skill paling tidak itu bahwa ini juga memberikan pemahaman Mas bahwa menjadi perempuan itu sulit gitu ya. Jadi laki-laki itu harus menghargai bagaimana istri mereka untuk bisa berdaya seperti itu. Didukung. Apa kemauan istri atau kemauan pasangan selama itu untuk keluarga dukung, harus didukung. Tidak ada seorang istri itu mau jatuhkan suami. Dia membantu secara perekonomian apa. Mas, kalau memang perempuan berdaya itu mereka kan banyak bisa berbuat gitu. Mungkin mengikuti non jauh dari kegiatan PKK mereka juga nggak akan mikir waduh sesuk aku gak ada duit gitu kan. Artinya semangat untuk mereka belajar, kemudian semangat untuk mendidik anak juga dengan ekonomi yang lebih baik, saya yakin mereka juga akan bisa bekerja lebih baik lagi gitu mungkin. Tapi satu Mas Ojo, kalau ngomong kekerasan rumah tangga, penceraian yang akhirnya merujuk ke rusaknya tatanan keluarga, jangan pernah curhat ke lain pasangan. Perempuan curhat sama laki-laki, laki-laki curhat sama perempuan lain, selesai Anda. Anda pasti selesai. Curhatlah sama orang-orang yang sudah memang tempatnya untuk curhat seperti Bu Puspa, seperti Bu PKK, seperti Dinas KB. Kalau Anda curhat keluarga Anda ke pasangan yang lain, saya jamin Anda akan rusak. Paling penting juga curhat pada Gusti Allah. Tuhan yang Maha. Jangan lupa itu tadi. Nanti akan terbentuk mental. Kerusakan rumah tangga itu curhat dengan orang lain. Dan ini setannya yang di meja ini. Ini setan. Ini setan. Diadu domba dengan orang tidak tahu di sini. Tetap ada dua sisi mata uang sebenarnya Bun ya. Ada sisi gelap, ada sisi terang juga gitu ya dengan teknologi. Tetapi bagaimana kita bijaksana untuk menggunakan hal tersebut gitu. Ya kalau curhatnya dengan Bunda PKK, pasti nggak mungkin. Dengan Dinas KB ini Anda akan menemukan solusi. Tapi lucu lagi kalau curhatnya sama-sama punya kasus. Rusak semua yang curhat itu. itu mohon maaf ribuan kali saya mendapatkan orang seperti itu dan pasti hancur. Saya tuh sering Mas dicurhatin ini suaminya begini. Terus saya mikirnya begini, lah suami kamu itu kan harusnya lebih kenal itu kan kamu kabur berbulan-bulan.
Tapi dengan lapang dada si istri sambut kembali. Ya. Tidak ada penyelesaian. Nanti udah baik-baik dipinjam ATM-nya. Iya. ATM gaji kan Diambil biasanya, lagi. terutama TNI Polri kan gaji iya. ATM. Nanti udah itu habis kabur lagi. Terus saya bilang, aduh, saya nih bagaimana mau cara ngomongnya ya? Tapi kok setelah dibilang, coba biarkan saja. Pada suatu hari umurnya makin bertambah, Iya. sakit-sakitan kembali mas sekarang. Iya. Itulah laki-laki. Itulah laki-laki. Gilanya laki-laki di situ. Kalau sudah sakit sudah kembalinya ke kandang kembali. Kan udah tua kan? Udah tua, udah bisa apa-apa. Tapi sakit hatinya istri Masih. tua mulai. Tapi memang itu butuh pemahaman kedua belah pihak ya. Iya. Yang ya sama-sama orang salah sebenarnya. Dan bisa apa ya, menyelami mungkin dari kasus yang Bunda ceritain, ya mungkin dia menunggu daripada bagaimana nanti suami akan sadar. Sebenarnya sadar loh, maksudnya sadar lebih awal itu lebih bagus gitu. Ini udah tua baru sadar gitu kan. Iya. Tapi dalam kasus ini ya mas, gaji habis semua. tapi dia beruntung karena dia mampu mendidik anaknya. Yang perempuannya. Sekarang jadi yang mendapatkan mata pencarian bagus tuh anaknya. Sekarang ibunya saya melihat sekarang akhir-akhir ini happy. Atau itu memang surganya nanti ya, Bu? Betul. Bagaimana caranya kita pentingnya juga pola asuh itu Iya. tadi. dia pintar mengasuh anaknya sehingga anaknya ya itu tadi tetap. Suaminya bagaimana biarkan aja, yang penting anaknya sukses itu ya. Saya bilang kalau kita nangisin dia Ngapain? Oh, sumbarnya tak mulai dewe gitu ya. Artinya di tengah situasi yang mungkin ini nggak menguntungkan bagi anak gitu. Tetapi seorang ibu yang bisa mendidik anak dengan baik itu akan menghasilkan anak yang mungkin mendapatkan buah. Tapi sebisa mungkin kalau kelahi jangan di depan anak. Nah ini Beli kelahi di kamar aja, nanti gak jadi kelahi. Karena kok bisa nggak usah berkelahi. Nggak usah berkelahi. Lebih bagus. Tapi kalau kami ya mas, kebetulan latar belakang kita kan TNI Polri. Iya, TNI Polri. Kan suami kan sering pergi. Sering Bertugas pergi. ya. Jadi kalau uang tuh jelas minim. Jadi pergi berbulan-bulan. Tugas. Jadi iya tugas. Nah saya itu bagaimana caranya dapur saya harus mengepul. Itulah yang membuat saya berpikir bahwa saya harus punya penghasilan. Karena saya memang bukan pekerja. Jadi ya ikut kursus apa. Sekarang saya nikmati hasilnya itu. Dan anak-anak saya juga pun karena melihat contoh soal di rumah ibunya ngutik-ngutik ini, anak-anak akhirnya tertular kan? Iya, tertular. Nah, kalau kitanya hobinya mungkin lain, pasti nyimpangnya juga beda. Ya apapun yang terjadi kita berharap mudah-mudahan Magetan menjadi lebih baik lagi. Tentunya dengan sistem dari pemerintah, dari kita kerjasamanya bisa kita satukan PKK, Puspa, dari P3A, insya Allah. Yang jelas kolaborasi, kerjasama, komunikasi. Betul. Tanpa komunikasi susah. Dinas itu tidak mungkin kalau dinas itu mau berbuat untuk menyengsarakan warganya sendiri. Semua sudah tersistem. Tapi bagaimana komunikasi dari lembaga, dari ini dari satu. Lungguh sak meja, bagaimana ini ke depan. Ya, itu dia. Artinya gini mas, mungkin dibilang ini kemana sih kalau ini dulu, tetapi intinya ya bahwa kekerasan terhadap perempuan, kemudian pernikahan dini. Anak, pernikahan dini itu awalnya daripada orang tua, keluarga. Memang beragam permasalahan yang kita hadapi keluarga. Salah satu sisinya tadi adalah ekonomi gitu ya. Ini permasalahan ekonomi paling mungkin bisa dibilang persentase paling tinggi ya mempengaruhi hal tersebut gitu. Nah ini mas, selain ekonomi, jujur kalau pasangan. Walaupun kadang jujur itu sakit, kadang jujur. Keterbukaan. Iya, terbuka. Kalau memang pasangannya pengen ke sana mau kemana ya udah, jangan sampai curiga yang enggak, untuk tujuannya ke sana. Sama seorang istri. Seorang suami kan bekerja dong. Kalau pulang siang malam yang jelas kerja, enggak neko-neko, dan enggak bakalan suami itu mau neko-neko juga kalau udah tahu melihat anak. Tapi kita sekarang beruntung karena sudah ada ketentuan bahwa dihindari pernikahan anak di bawah umur 18 tahun. Enggak boleh. Dan dari pengadilan agama juga ya mas ya, menghimbau agar tidak ada lagi desakan orang tua untuk menikahkan waktu anak kecil. Betul, di bawah umur. Ya. Kadang-kadang setelah anaknya lahir dicerai terus yang nanggung siapa?
Jadi kalau ada perempuan hamil di usia dini Iya. dan laki-lakinya juga di bawah umur, itu Iya. tidak boleh dinikahkan langsung, Tidak berarti? diharapkan tidak dinikahkan. Sementara dibina gitu. Mungkin ya. Iya ya, Mas. Karena kalau kita hanya apa sih tambah mengeruhkan suasana. Nikah secara Terpaksa. sipil tidak, tapi secara agama Dulu gitu, mungkin. untuk Si sekolah mengesahkan. sekolah gitu mungkin ya. Mungkin. Oh, lulus dulu. Tapi banyaknya itu ya akhirnya Nggak mau sekolah, nggak sekolah Malu. lagi, sekolah malu. nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Suaminya tuh udah jadi pengangguran jelas. Berarti gini, peran keluarga nomor 1. Betul. Itu deh. Peran keluarga nomor 1 kalau sudah di sini. Artinya pencegahan dulu, Bu. Ya. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Kalaupun terjadi, ya pasti ada solusi yang bisa kita cari. Mungkin terkait polisi yang dilakukan oleh dinas maupun dengan dari sisi hukum mungkin bisa aja gitu. Tapi pendidikan sama anak itu penting. Ya. Apalagi pendidikan soal pasangan ya. Walaupun anaknya masih di umur 17 harus sekali. Makanya di sekolah itu kan pentingnya parenting. Parenting, Iya, ya. ada parenting setiap berapa waktu Bulan, itu orang tua dihadirkan. Diajak ngobrol. Terus sekolah juga menghadirkan dari sosiologi, psikologi itu parenting namanya. Enggak, itu tidak hanya orang tuanya bully sekarang Iya, anak-anak. harus bullying gitu. Bullying. Kalau kita lihat ya dalam satu rumah tangga, ini saya nggak tahu kalau dengan sekarang. Kalau zaman saya dulu, itu kata-kata cinta itu hampir tiap hari. Karena Iya, sayang, dibiasakan. cinta, I love you Iya, gitu ya. sepele. Tapi Ada Mak, kata-kata mama cantik, ya aduh. I love you. Kelimpungan Itu- lagi ya itu. Itu tertanam. Jadi kalau suami saya nggak muji saya hari itu, Kok pengen? aneh ya. Aneh ya. Itu saya tunggu. Tapi Nah, sekarang kalau kita ngomong cinta orang gablek deh. jadi kadang-kadang Ada kebiasaan gitu. dibiasakan memeluk. Ya. Jadi mungkin itu ditonton oleh anak. Mudah-mudahan nggak tahu, mudah-mudahan sekarang masih Enggak. berlaku. Hilang, Bu. Sekarang kalau suami ngomong cinta, istri itu gak ngomong ke dapur ngasih ini beras muntek. Ini kan ini, tapi memang ini kan sebuah ini ya pembiasaan ya, pembiasaan orang tua yang positif loh ya, dalam artinya yang positif yang akan bisa dilihat oleh anak-anak, kemudian anak-anak juga memahami pentingnya pembiasaan yang baik tadi gitu. Jadi Mas Goco coba aja di rumah ya. Bukan kata-kata, saya kadang-kadang bingung, Mas. Mama cantik itu ada tiap hari gitu loh. Saya kadang-kadang mikir gini, ngaca saya ya. Karena saya nggak percaya. Sekarang kalau kita ngomong cantik, gue lo ratu kok ini naik klipen, kok ngomong cantik. Itu yang diucapkan mungkin tulus dari dia ya. Iya. Jadi ya bersyukurlah saya mendapatkan pasangan yang romantis. Yang romantis. Iya. Itu pembiasaan mungkin tidak hanya itu saja, mungkin salim. Betul, Orang iya. pasangan. Cium kening, Iya. iya. Cium Itu kening anak- selalu saling. Iya, gitu. anak secara tidak langsung kan Betul. kalau mau berangkat sekolah harus salim. Ini hal-hal kecil begini ini akan mempengaruhi ke depannya. Iya, Pasti, betul. Mudah-mudahan Tapi kita ditonton. mungkin sekarang udah ada 20%. Mas, mudah-mudahan yang kita sampaikan ini didengar oleh pasangan-pasangan muda. Ya, saya keliling Magetan. Tidak ada 20% sekarang suami berangkat salim atau suami berangkat mawe cantik. Nah, kalau salim itu mesti ada. Masih ada. Pamit lah. Aku takut kalau dia punya kesalahan baru menyerah. Tapi memang harus diupayakan ya Bun dari Harus, kesalahan aja dulu. harus, ya. Hal kecil mungkin ya. Biasakan Dengan bilang gitu ya. salim, Betul. Atau mungkin Menyapa. menyapa gitu nah. Atau mungkin kalau apa ya bisa dibilang dilayani itu ucapan terima kasih ini hal yang kecil mungkin ya nggak harus setiap hari kamu cari mungkin. Tapi enggak. Mungkin belum sampai situ. SDM orang itu main-main. Iya. SDM. Karena orang kuno kali ya, Mas. Bukan, Ya, saya karena kan produk kehidupan tahun ibu kan dari berapa? dulu dari mohon maaf dari militer, dari orang-orang disiplin, Disiplin termasuk tinggi, Bu ya. ini, pasti gitu. Saya yakin masih sampai sekarang. Ya kalau kita orang lapangan Bu, pulang jam 1 malam, pulang jam 2 malam, pintu aja dikunci. Rasa mulai. Beda profesi Bun. Tapi paling tidak kan pamit. Pamit. Nah, itu sudah Tapi kalau suaminya itu. suaminya tentara atau polisi pulang pagi Iya, itu tugas. itu nggak mungkin kita berantem gitu loh. Nggak mungkin Ada seperti. kan selalu kangen akhirnya kan. Kalau nggak kangen nggak dapat mbaknya dong. Ya itu tadi Bun, pembiasaan baik itu mungkin mau pergi juga pamit. Iya. Mungkin memberitahu saya mau kemana Iya. gitu. Jangan ini hal yang bisa
hal kecil mungkin ya Bunda, Betul, tetapi iya. ini bisa memupus kecurigaan mungkin Iya. dari istri dan sebagainya. Betul, gitu ya. betul. Oke, siap. Ada sebenarnya kita udah 1 jam ya ngobrolnya ya. Saya terasa ya. Itu. Tapi yang pasti gini ya, untuk mencegah dari kasus pernikahan anak dan juga kekerasan terhadap perempuan ini, hal-hal kecil yang bisa kita lakukan gitu ya. Kebiasaannya Bunda, terus kemudian Bunda bahwa kita harus mungkin mengungkapkan sayang ya kalau lebih berani lagi, atau kebiasaan kecil salim ya, mungkin mau pergi juga pamit ya, terus memberitahukan tujuannya mau kemana. Ini insya Allah nanti akan bisa mencegah setidaknya Bun ya, terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga pernikahan dini gitu. Insya Allah. Bun, untuk closing statement Don dengan tema kita yang hari ini yang kita lakukan ini. Semoga dengan berdirinya Puspa dan juga dukungan dari semua pihak, dan hari ini kita tampil di sini untuk menjelaskan ke masyarakat banyak bahwa mulai sekarang stop kekerasan. Mari kita asuh anak kita dengan baik sehingga mereka menjadi anak-anak bangsa yang tentunya nanti masa depannya lebih cemerlang. Untuk PKK, harapan kami dengan kegiatan seperti ini mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi KDRT sama dengan Ibu, harapan itu. Kemudian tidak ada lagi kekerasan terhadap anak, eksploitasi anak, kemudian tidak ada lagi pemberdayaan perempuan yang berlebihan, artinya perempuan dipekerjakan, melupakan tanggung jawab utama suami sebagai kepala keluarga, sehingga perempuan punya waktu untuk membuat dirinya lebih nyaman di rumah, di lingkungan, bisa berorganisasi, sehingga kedepannya warga negara Indonesia khususnya Magetan ini menjadi contoh dari kabupaten lainnya bahwa perempuannya berdaya guna. Jadi apapun yang terjadi, permasalahan yang terjadi di luar rumah itu berasal dari rumah dulu. Dan jangan pernah takut melaporkan. Jika Anda mendapatkan ketidakpuasan, kekerasan apalagi, jangan pernah takut dan jangan pernah malu untuk membicarakan, terutama kepada keluarga dulu. Kalau dari situ kita bisa tahu permasalahan. Daripada curhat ke orang lain, curhat ke ibu bapak itu lebih penting. Dari pembicaraan kita tadi selama kurang lebih 1 jam gitu kan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa permasalahan pernikahan anak dan juga kekerasan terhadap rumah tangga ini berawal dari keluarga tadi. Kalau bisa diselesaikan di keluarga, meskipun ya semua lembaga baik dinas maupun instansi itu juga punya program untuk menekan jumlah angka pernikahan anak dan juga kekerasan pada rumah tangga. Kalau keluarga sendiri berdaya, kita yakin kasus-kasus tersebut tidak akan ada, dan kalaupun ada akan sangat kecil sekali. Amin. Demikian diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.